بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائم الإفضال عظيم النوال الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال بدر متلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Masyarul hadirin jemaah salat duha atau jemaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal rahimakumullah, azzani Allah wa iyyakum. Di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas berkenaan dengan tema besar ilmu, yakni adalah ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumih. Kemuliaan ilmu itu dapat terlihat dari tentang apa ilmu tersebut. Kemuliaan ilmu dapat terlihat dari membahas apa ilmu tersebut. Jadi semakin mulia sebuah ilmu berarti semakin tinggi ilmu itu membahas berkenaan dengan sesuatu yang paling mulia. Maka tidak ada sesuatu yang lebih mulia melebihi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membahas berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Ada RT misalkan, RT. Kemudian ada pembahasan berkenaan dengan wali kota, ada pembahasan berkenaan dengan gubernur. Terus meningkat ke atas. Berkenaan dengan raja. Pembahasan mana yang paling agung? Pembahasan mengenai Allah. Karena Allah paling tinggi, paling memiliki segala sesuatu. Maka ini adalah cabang ilmu termulia. Tapi banyak dari antara kita yang lalai. Oleh karenanya dituliskan kitab oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, salah seorang guru besar di Madinah, yang ini termasuk guru-guru para asatidzah di Indonesia. Gurunya Ustaz Firanda, dosen pembimbing beliau ketika beliau S3, dan beliau juga mengisi di Masjid Nabawi. Beliau punya kitab yang menjadi rujukan ulama kontemporer pada saat ini. Ini adalah Fiqh Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, berkenaan dengan nama-nama Allah yang indah. Fikih maknanya adalah faham. Fikih maknanya adalah faham. Beda antara faham dengan fikih. Nah, kalau di bahasa Indonesia atau di bahasa Arab, beda antara al-fiqhu dengan al-fahmu. Kalau saya mengatakan ana afham atau ana afqah, itu berarti dia memahami hakikatnya, memahami kandungannya, memahami konsekuensinya, memahami segala hal yang berkenaan dengannya. Itu namanya ketika kita mengatakan faqih, itu berarti dia faham segala hal dari segala macam aspeknya. Itu namanya jadi pemahaman yang lebih mendalam. Beda dengan arafah. Kalau arafah sekedar mengenal. Misalkan Anda mengenal Bapak Fulan, itu namanya mengenal doang. Tapi belum tahu di mana rumahnya, belum tahu asal sukunya dia, belum tahu bagaimana keluarganya, belum tahu pemahaman agamanya. Itu namanya sekedar mengenal luarnya doang. Tapi kalau fikih itu berarti pemahaman yang mendalam. Makanya kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan untuknya maka difahamkan kepada agama, difaqihkan dalam agama. Maksudnya adalah pemahaman agamanya dia mendalam. Nah, itu. Jadi kalau sekedar pemahaman agama yang luarnya doang, ketika ditanya
Misalkan, apa hukum ini? Dibilang, oh hukum ini haram. Apa alasannya? Nggak tahu jawabannya. Berarti belum faqih. Tapi kalau dia tahu apa hukum ini, dijawab haram. Oh, mana dalilnya? Dalil dari Quran, surat sekian, ayat sekian. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis sekian. Apa dalil penguatnya? Oh, dari kias, dikiaskan dengan ini dan ini. Oh, dalilnya adalah ijma' para sahabat. Oh, dalilnya adalah perkataan para sahabat yang tidak diingkari dengan perkataan sahabat lain dan seterusnya. Nah, itu namanya faqih dia. Dia bisa mendatangkan dalil atas pemahamannya. Tapi kalau sekedar katanya begini, kata ustaznya begini, nggak tahu ya kayak gimana. Itu berarti dia belum faqih. Tanda fikih adalah ketika dia mampu memberikan alasan dari pendapat yang diambil. Itu faqih. Ya. Jadi tidak hanya sekedar hafal masalah, tapi juga bisa mengutarakan alasan dibalik pendapat tersebut. Itu namanya fikih. Dan fikih Asmaul Husna berarti berkenaan dengan pemahaman mengenai nama-nama Allah yang mulia. Nama-nama Allah yang mulia ini ada banyak. Tidak terbatas pada 99 nama. Ustaz, bagaimana dengan hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu Bukhari. Bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan bahwa Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga? Apa jawabannya? Hadis ini hanya membatasi siapa yang menghafal 99 nama. Tapi hakikat daripada nama Allah lebih daripada 99. Nama Allah tidak terbatas. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat Muslim. Ketika Rasulullah SAW berdoa, As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahada min khalqik, au ista'thartahu fi ilmi al-ghaib 'indak. Nah, jadi Rasulullah ketika itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama yang Kau sendiri sebutkan dengan dirimu. Sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, atau Engkau menyebutkan namamu dalam Qur'anmu, dalam kitab-kitab. Kemudian, au allamtahu ahada min khalqik, atau Engkau ajarkan sebagian di antara makhlukmu. Artinya Rasulullah SAW, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat di langit sana yang memang secara spesifik Allah mengajarkan langsung kepada mereka. Baru yang terakhir, au ista'thartahu fi ilmin ghaib 'indak, atau yang belum Engkau beritahu kepada kita sebagai makhlukmu dan itu berada dalam dirimu. Jadi di sini difahami bahwa banyak nama Allah yang belum dikasih tahu kepada hambanya. Gitu. Jadi Allah belum menyebutkan seluruh namanya kepada makhluknya. Ada sebagian-sebagian yang belum Allah berikan. Kapan Allah berikan? Baru nanti ketika di akhirat. Di antaranya seperti hadis ketika Rasulullah SAW sujud di bawah arsy Allah memohon syafaatul uzma, maka Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baru diajarkan pada saat itu. Ini juga riwayat Muslim, sahih hadisnya. Ini juga semakin menguatkan bahwa nama Allah tidak terbatas pada 99 nama. Tapi siapa yang menghafal 99 di antaranya, kemudian dia memahaminya, dia mengamalkannya, sekaligus berdoa dengannya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam kitab Mu'taqadu Ahli Sunnah wal Jamaah fi fahmi asma'i wa sifat. Bahwa tidak hanya sekedar hafal 99 nama, tapi juga memahami, mengamalkan, dan berdoa dengannya. Maksud daripada berdoa dengannya adalah dengan menyebut nama-nama sesuai dengan konteks doa kita. Misalkan, kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki yang halal. Maka kita memanggil Allah dengan sebutan Ya Razzaq. Ya Razzaq. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Maka kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Ya Ghafur, Ighfirli. Ya Ghafur, Ighfirli. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Nah, dan seterusnya. Jadi nama ini adalah nama tawasul yang syar'i. Tawasul yang syar'i yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah dengan menyebut nama Allah dalam doa. Tawasul yang tidak syar'i banyak yang digemborkan oleh para ahlul bidah.
Di antaranya adalah apa? Apa di antaranya? Berwasilah dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Itu tawasul tidak syar'i. Tawasul yang syar'i adalah tawasul dengan menyebut nama Allah. Tawasul dengan menyebut amal ibadah yang sudah kita lakukan dalam doa. Tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, itu tawasul. Tawasul gimana maksudnya? Minta doa kepada dia. Jadi boleh meminta doa kepada orang soleh. Boleh meminta doa kepada orang yang berilmu dalam tanda kutip. Ya, misalkan ada ulama, kita ada syekh misalkan kita datang ke Masjid Nabawi, kita boleh minta doa kepadanya. Makanya di antara juga boleh kita minta doa atau nitip doa dalam tanda kutip. Orang mau pergi haji atau pergi umrah, nitip doa selama di sana ya. Boleh. Dan ini biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Para sahabat ketika mereka sedang berada di Kufah, di Basrah, ada sahabat yang mau pergi ke Mekah, maka mereka nitip doa. Artinya amalan sesuai dengan salafus saleh. Nitip doa itu boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Sudah jelas Allah katakan, eksplisit sekali. Ini membantah orang-orang yang menyembah kuburan, kuburiyun. Bagi mereka meminta kepada penghuni kubur. Ya. Mereka datang ke makam-makam para wali, kemudian mereka meminta di sana. Ini adalah bid'ah. Dan ketika mereka meminta langsung kepada mayit tersebut, menjadikan mereka sebagai wasilah, maka ini syirik kecil. Kalau mereka minta kemudian menafikan rububiyah Allah, maka mereka keluar daripada Islam, alias kafir. Berat sekali konsekuensinya. Makanya wanti-wantilah kita. Kalau misalkan ada orang mau ziarah mana? Ziarah para wali misalkan. Tanya tuh dia. Tanya. Tujuanmu niatnya apa ziarah? Niat ziarah syar'i itu dua doang. Zikrul maut, mengingat kematian, mendoakan yang meninggal. Selesai. Enggak ada lagi yang ketiga. Kebanyakan di antara mereka menambah ketiga. Apa? Mau naik pangkat PNS. Mau punya anak. Mau dapat jodoh. Datangnya ke kuburan. Ini muskilah. Anda mau dikabulkan doanya, datang ke masjid. Salat berjamaah. Mau dikabulkan doanya, sepertiga malam terakhir istighfar. Mau dia kabulkan doanya, berdoa di antara waktu azan dan iqamah. Mau dikabul doanya, berdoa di sore hari pada asar hari Jumat. Mau berdoa dikabulkan doanya, berdoa ketika khutbah, duduk di antara dua khutbah. Itu waktu-waktu mustajab yang disepakati. Banyak kita punya waktu mustajab, bukan berada di kuburan. Jadi sangat keliru sekali kalau menganggap kuburan sebagai tempat untuk berdoa. Mereka menganggap bahwa kuburan sebagai tempat berkah sehingga mereka lebih dikabulkan doanya dibandingkan doa tempat-tempat lain. Padahal salah. Yang lebih tepat adalah tempat-tempat yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala harus butuh dalil. Di mana contoh di antaranya adalah di masjid. Ya. Sebagaimana juga walillahi al-masajid fad'uuhu biha. Ya. Allah memiliki masjid, maka berdoalah di dalamnya, gitu kan. Kemudian juga berada di mana? Di depan Ka'bah. Itu mustajab betul. Ya. Kemudian juga ketika berada di Raudhah, ya, Masjid Nabawi. Betul itu. Ada dalilnya, eksplisit. Kalau kita mengatakan berdoa di depan rumah Umi mustajab, mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Gak bisa kita beragama atas dasar katanya, nggak bisa. Agama harus ada dalil, gitu ya. Nah, maka berkenaan dengan ini juga fikih Asmaul Husna ini menjadi bantahan-bantahan bagi orang-orang liberal, orang-orang ateis. Mereka mengatakan bahwa kalau misalkan Allah itu menciptakan kita, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini gimana cara membantahnya? Ya. Pertama, nggak semua orang bisa membantah. Kalau kita nggak bisa bantah dengan dalil, dengan argumen, maka cukup mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, tinggalkan orang ini. Jangan pernah bergaul lagi. Karena sepakar-pakarnya kalau misalkan sudah berdebat dengan orang ateis tapi dia belum cukup mahir dalam berdialektika dengan mereka menggunakan ilmu logika, ini bisa kalah dan membuat mereka bisa kufur. Di antaranya ada ulama Abdullah Al-Qasimi.
Ulama Syekhul Islam masa kini. Bayangkan. Sudah dapat gelar. Kata para ulama Saudi ketika dia menuliskan karya besar, bagus. Dia telah melahirkan karya besar pada zaman ini. Dia mulai sering berdialog dengan orang-orang ateis. Akhirnya terpapar syubhat ateis. Lama-kelamaan udah terlihat dari tulisannya. Udah berbeda, udah mulai menganggap mereka belum keluar dari Islam. Udah mulai sekarang akhirnya officially dia keluar daripada Islam. Nauzubillah. Keluar daripada Islam officially. Akhirnya meninggal di dunia dalam umur 90 tahun dalam keadaan kufur. Nauzubillah. Gara-gara dia mendebat orang-orang ateis tanpa bekal yang cukup. Nah, ini bahaya. Kalau kita dapat pertanyaan, kalau Allah menciptakan sesuatu, maka siapa yang menciptakan Allah? Gimana jawabnya? Sudah dibahas di dalam kitab-kitab para ulama bahwa ini pertanyaan yang salah. Pertanyaan kamu ini pertanyaan yang salah. Sama seperti pertanyaan, bisakah kita naik ke bawah? Gak bisa. Naik ya ke atas. Atau pertanyaan, bisakah kita turun ke atas? Gak bisa. Turun ya ke bawah. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah. Dan ada dalam konsep ilmu logika, ada namanya tasalsulul afkar. Sesuatu yang endless, tidak berakhir. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu dapat diciptakan, kemudian yang menciptakan Tuhan itu dapat diciptakan lagi, yang menciptakan Tuhan itu dapat diciptakan lagi, terus akhirnya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Karena tidak berakhir tersebut. Yang namanya Tuhan menciptakan. Kalau Tuhan diciptakan namanya makhluk, itu bukan Tuhan. Gitu. Ini membantah juga. Ya. Mengapa kita masukkan dalam pembahasan fikih asmaul husna? Karena fikih asmaul husna ini terkait sekali dengan ilmu akidah. Kita tidak mungkin mencintai Allah kecuali kita harus mengenal Allah. Bagaimana mungkin seorang mencintai istrinya kalau dia tidak mengenal istrinya? Mustahil. Bagaimana mungkin dia mencintai seorang lainnya kalau dia tidak mengenalnya? Maka dalam rangka kita ingin mencintai Allah, maka kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Dan mengenal nama-namanya dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap makna di setiap nama-nama yang Allah sebutkan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama dirinya di dalam setiap lembaran-lembaran Quran. Coba kalau kita buka mushaf, itu di setiap lembaran ayat yang tertulis dalam Al-Quran, setiap halaman ada pasti Allah mengenalkan nama dirinya. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dia Maha pendengar lagi Maha mengetahui. Innahu huwas samiul basir. Fa'lamu annallaha alimun bima fis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui bahwa dia Maha mengetahui yang dalam hati. Allah mengenal innahu huwal ghafur rahim, dia Maha pengasih, dia Maha pengampun lagi Maha penyayang dan seterusnya. Setiap lembaran Quran Allah memperkenalkan dirinya. Makanya mengapa ayat paling mulia dalam Quran adalah ayat apa? Coba saya kasih hadiah. Siapa ayat apa? Betul, Mumtaz. Silakan. Dapat minum. Ayat kursi. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis riwayat Muslim nomor hadis 530 dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Aba Munzir, atadri ayu ayatin fi kitabillah ya'zam?" Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat dalam kitabullah yang paling mulia? Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Qultu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Yaitu ayat kursi. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fadaraba li fi sadri." Kemudian Rasulullah memukul dadaku, kata dipukul gini. Ya. Wa innakal ilmu ya Aba Munzir. Semoga Allah meliputimu dengan ilmu terus-terusan, wahai Abu Munzir. Jadi dalil menguatkan bahwa ayat paling mulia adalah ayat kursi. Siapa yang bisa tahu jawabannya? Mengapa ayat kursi paling mulia dalam Quran? Mengapa? Apa? Iya, betul. Karena ini ayat yang paling banyak menyebut nama Allah. Paling banyak menyebutkan tentang keagungan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
Dia menyebutkan bahwa Allah itu Hayyul Qayyum. Di antara Asmaul Husna yang paling tinggi secara kedudukan adalah Al-Hayyul Qayyum. Ini. Al-Hayyul Qayyum. Bahkan dia lebih ablagh kata para ulama dibandingkan Ar-Rahmanir Rahim. Al-Hayyul Qayyum. Makanya kalau kita mau berdoa cepat dikabulkan doanya, kata para ulama perbanyak menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya mengapa Ya Hayyu Ya Qayyum ada pada zikir pagi petang kita. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Maknanya berarti ini ablagh. Kemudian dia menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dan seterusnya. Ayat yang paling lengkap berkenaan dengan asma sifat Allah. Ada surat dalam Quran yang dalam setiap ayatnya ada penyebutan kata Allah atau lafzul jalalah. Surat apa itu? Ada yang tahu? Surat Al-Mujadalah. Nah, coba buka ntar. Mujadalah itu awal surat juz ke-28 di sebelah kiri. Nah, itu surat Mujadalah adalah surat yang membahas hampir setiap ayatnya ada lafzul jalalah. Dan kita ketahui semua bahwa kosakata paling banyak dalam Quran adalah apa? Lafzul jalalah. Ya, ini lafaz Allah. Total ada para ulama menuliskan dalam kitab-kitab mereka ada sekitar 2.400-an ayat. Total ayat di dalam Quran ada berapa? Ada berapa? Ingat? Ingat ya? Ayat dalam Quran berapa? 6.236. Ingat, 6, 2, 3, 6. Itu jumlah ayat Quran. Ini kesepakatan ulama. Jadi bukan 6, bukan. Ya, yang benar adalah 6.236. Gimana cara ingatnya biar kita ingat? Ingat aja gini. Depannya 6, belakangnya 6, di tengah-tengahnya masa Nabi berdakwah 23 tahun. 6, 2, 3, 6. Nah, itu ya. Caranya gitu. Jadi kalau di-compare berarti 42% dalam ayat Quran itu terdapat lafzul jalalah. Karena 2.400 per 6.236 sekitar 42%. Berarti mayoritas terisikan dengan lafzul jalalah. Yang kedua adalah Rabb. Nah, itu juga termasuk maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ingin menyebut dirinya. Allah ingin memperkenalkan dirinya. Bahkan Nabbi ibadi anni adal ghafur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan seterusnya. Itu Allah menyuruh Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan seterusnya. Jadi memang di antara syariat-syariat bahkan itu tujuannya supaya kita mengenal Allah. Di antara musibah-musibah yang Allah berikan tujuannya supaya kita mengenal Allah lagi, supaya kita kembali kepada Allah lagi. Di antara fikih Asmaul Husna. Ya. Oleh karenanya ini penting sekali dibahas. Ya. Ini kita belum masuk ke dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ustaz, apakah 99 nama itu ada secara spesifik dalam dalilnya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Jadi secara spesifik 99 nama itu tidak disebutkan ini 99 nama, enggak. Jadi nama tersebut tersebar dari Quran dan Sunnah. Nah, para ulama berusaha untuk mencari yang mana yang sekiranya lebih tepat masuk ke dalam kategori 99. Makanya di antara ulama-ulama banyak penulis di antara Ja'far As-Shadiq, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya, kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya, dan seterusnya. Banyak ulama yang mengumpulkan nama-nama. Bahkan ada ulama yang ternyata mengumpulkan total sebenarnya bukan total seluruhnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, hadis yang sahih itu ada 150-an, lebih daripada 99. Tapi yang menghafal 99 maka dia mendapat ganjaran bisa masuk surga. Ya, gitu. Makanya maksud dari 99 ini bukan pembatasan, paham ya? Seperti begini. Ketika saya mengatakan saya punya 2 anak perempuan. Maksud dari pemahaman bahwa saya punya anak 2 perempuan berarti anak saya itu tidak terbatas pada
2 doang, bisa jadi ada 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Tapi kebetulan saya menyebutkan saya punya anak 2 perempuan, paham ya? Maksudnya. Gitu. Jadi penyebutan tersebut bukan dalam rangka al-hasr, bukan dalam rangka pembatasan, tapi dalam rangka mengabarkan ada kekhususan dalam 99 nama tersebut. Ini maksud daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kaidah daripada Asmaul Husna, jadi tidak setiap fi'il atau fi'il apa ya, perbuatan yang Allah lakukan dalam Al-Qur'an itu langsung dijadikan Asmaul Husna, enggak. Setiap sifat Allah Subhanahu wa taala begini, setiap nama mengandung sifat, ya. Dan nama tersebut berasal daripada apa? Perbuatan yang Allah lakukan. Perbuatan yang Allah lakukan atau perbuatan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama-nama terbagi menjadi 2. Nama Allah terbagi menjadi 2. Namanya nama dzatiyah. Al-asma adz-dzatiyah. Yakni nama yang berkenaan dengan zat Allah. Allah mengabarkan dirinya seperti Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Berkuasa, ya. Kemudian Allah Maha Kuat, Allah Maha menguasai segala sesuatu. Ini namanya zatiyah, sifat yang melekat pada Allah. Adapun yang kedua adalah fi'liyah, ya, sifatun fi'liyah. Sifat fi'liyah. Ini adalah berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun maksudnya apa? Allah berkehendak untuk mengampuni atau tidak mengampuni, seperti itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Ini juga fi'liyah. Artinya Allah berkuasa untuk memberikan rezeki atau tidak memberikan rezeki. Karena Allah berkehendak, ya, fi'liyah. Itu dibagi menjadi 2. Jadi sifatun fi'liyah dan sifatun dzatiyah. Ya, 2. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kedua nama ini, kaidah penting dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang disandarkan kepada Allah itu harus mulia dengan sendirinya. Jadi tidak bersifat ambigu atau tidak bersifat apa ya? Berkontraksi dua makna. Contoh seperti Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar, berbuat tipu daya, maka Allah bertipu daya kepada mereka. Di sini Allah mengatakan Allah bertipu daya kepada mereka. Tapi tidak sah dan tidak boleh kita menyebut nama Allah dengan sebutan Al-Makir. Dan tidak sah kita memanggil Allah dengan sebutan Al-Makir. Seperti ya Al-Makir, enggak boleh. Enggak boleh. Mengapa? Karena kata Al-Makir tidak terpuji secara sendirinya. Dia memiliki makna ambigu. Paham ya? Memiliki ambiguitas dalam makna. Oleh karena itu, Al-Makir, ya, Al-Makir ini tidak menjadi salah satu Asmaul Husna menurut kesepakatan ulama. Ya. Ustadz, kok Allah berbuat tipu daya? Gimana cara jawabnya? Gimana cara jawabnya? Syubhat ini. Ini sekali-kali syubhat ateis pada ini ya. Banyak sekarang anak muda. Enggak di Indonesia, enggak di Timur Tengah. Dilanda dengan syubhat ateis. Karena apa? Nonton YouTube. Nonton apa tuh namanya? Podcast ya. Kemudian ada orang ateis. Ada pemuda terjangkau tersesat ya. Pemuda tersesat, dibikin pertanyaan-pertanyaan yang bikin ini, akhirnya syubhat masuk kepala mereka, bingung jawabnya apa. Ya. Gimana cara jawabnya? Ya, jawabnya gampang sebenarnya. Ketika kita pasang CCTV, ada orang maling. Ini namanya berbuat makar apa gimana? Ini namanya cerdas. Ya. Jadi kalau kita berbuat makar kepada orang yang tidak salah atau kepada orang yang baik, ini baru salah, ya kan? Tapi kalau kita berbuat makar, tipu daya kepada orang yang mau berbuat makar kepada kita, maka ini namanya apa? Kecerdasan. Paham ya? Contoh, kita membuat tipu daya kepada orang-orang polos. Orang polos kita tipu dia. Buruk gak sifat makarnya? Buruk. Karena dia berbuat tipu daya kepada
kepada orang yang tidak bersalah atau kepada orang baik. Tapi ketika tipu daya tersebut ditunjukkan kepada orang yang ingin memudaratkan kita. Ada orang mau maling ke rumah kita. Kita pasang CCTV. Kita pasang seperti film Home Alone tuh kan. Segala macam dipakai buat gituin si perampoknya. Itu namanya apa? Cerdas, kecerdasan, dan itu terpuji. Terpuji gak? Terpuji. Makanya ketika Allah, wallahu khairul makirin, gitu kan? Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Berarti ini makir dalam konteks kebaikan. Paham ya? Konteks dalam kebaikan, tapi bukan dalam rangka makir digunakan untuk nama Allah. Sebagaimana Allah juga memiliki perbuatan ini disebutkan Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Gitu kan? Jadi Allah katakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu membuat tipu daya kepada Allah. Padahal Allah yang buat tipu daya kepadanya. Khadi'. Tapi tidak boleh kita menyandarkan sifat khadi' itu kepada Allah. Paham ya? Karena khadi' ini bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Tapi yang Allah gunakan adalah bermakna baik. Tapi secara sendirinya khadi' itu bisa bermakna baik dan buruk. Sama seperti makir bisa bermakna baik dan buruk. Adapun Asmaul Husna lainnya itu bermakna baik secara sendirinya. Dia tidak memiliki ambiguitas dalam makna. Paham ya maksudnya? Nah, ini kita agak sedikit sulit pembahasannya karena ini berkenaan dengan akidah, tapi harus dijelaskan. Harus dijelaskan karena kadang-kadang orang baca Quran sekedar baca artinya tapi terpapar syubhat, bingung. Sebagaimana contoh, Ustadz, kok Allah pakai kata kami dalam Quran? Berarti Allah Trinitas dong, sama seperti akidahnya orang-orang Nasrani. Gimana jawabnya? Nah, cara jawabnya, pertama, kata kami dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan bahwa si pengucap itu berbilang. Jadi kalau saya mengatakan kami di sini, ini maknanya bukan saya berbilang, tapi sebagai bentuk ketawaduan kalau manusia yang pakai. Tapi kalau Allah yang pakai, maka sebagai bentuk pengagungan. Makanya mengapa Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak pernah protes kepada Rasulullah SAW. Hei Muhammad, kamu ini Trinitas ya? Kok Tuhan kamu pakai nahnu di situ? Enggak. Abu Jahal paham karena secara kaidah bahasa Arab Quraisy itu tidak melanggar dan terpahami maknanya. Paham ya? Nah, memang dalam beberapa konteks lainnya Allah menggunakan nahnu nazzalna. Nah, kami yang menurunkan Quran misalkan. Nahnu khalaqna. Dalam arti itu Allah melibatkan makhluknya dalam proses pembuatannya. Paham ya? Seperti ketika Allah mengatakan wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Kalau di sini Allah mengatakan khalaqna, kami yang menciptakan. Berarti yang menciptakan itu ada berbilang dong, bukan Allah sendiri dong. Gimana cara jawabnya? Ketika Allah menciptakan suatu, maka bisa jadi Allah melibatkan makhluk lainnya sebagai bentuk agar Allah ingin menunjukkan kekuasaan bahwa ada makhluk-makhluk yang besar, lebih besar daripada kamu, wahai manusia. Nih bisa kami atur, apalagi kamu yang kecil, gitu kira-kira. Nah, kira-kira. Makanya ketika arsy bergetar, ketika Allah memerintahkan malaikat membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan 70 malaikat nanti di hari kiamat, ya sebagaimana hadis sahih, itu bukan menunjukkan malaikat punya kekuatan, berarti punya kekuatan sendiri, enggak. Maksudnya adalah nih, Allah mampu memerintahkan malaikat untuk menggeret atau membawa arsy Allah, makhluk paling besar. Makhluk paling besar arsy. Jadi arsy itu apa? Makhluk. Arsy itu makhluk. Ya. Ada 8 makhluk yang tidak akan fana selama-lamanya. Siapa bisa sebutkan? Apa? Yang bisa sebutkan dapat hadiah, tapi enggak ada hadiahnya. Yang bisa sebutkan saya udah kasih 100.000. Ayo, siapa? Nah, 8 makhluk tersebut disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam bait syairnya, dan ini terkumpulkan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Thamaniyatul hukmul baqa'i ya'ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayyiz al-'adami. Hiya al-'arsyu wal kursiyyu narun wa jannatun kadha al-lawhu wal 'ajwu ar-ruhu wal qalami. 8. Pertama, hiya al-'arsyu, arsy Allah. Wal kursiyyu, kursi Allah. Ya.
Kemudian narun wa jannatun, surga dan neraka. Al-ajab war-ruh. Al-ajab ini apa? Tulang apa? Tulang ekor. Al-ajab war-ruh, ruh kita. Kana lahu wal-qalam, lauhul mahfuz dan qalam yang berada di lauhul mahfuz digunakan untuk menulisnya. Ini 8 makhluk yang kekal, tidak akan fana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun seluruhnya hancur. Malaikat pun diwafatkan oleh Allah. Ya. Manusia apalagi. Tapi bagian tubuh manusia yang tidak hancur apa? Tulang ekornya. Ternyata setelah diteliti oleh orang sekarang, bagian tubuh manusia yang memang dihancurkan dengan beban terberat sedikit pun, itu tidak akan hancur adalah tulang ekor. Kecil dia. Gak bisa dihancurin. Mengapa tidak dihancurkan? Kenapa? Karena dia akan menjadi awal bagi terbentuknya tubuh manusia yang baru ketika nanti dibangkitkan. Jadi dibangkitkannya lagi dengan jasad yang baru nanti ketika yaumul mahsyar adalah dengan tulang ekor yang sama. Tulang ekor kita nanti pun akan menjadi tulang ekor yang sama di hari kiamat. Adapun tangan kita, mata kita, wajah kita akan berbeda secara kekuatan fisiknya. Tapi tulang ekornya sama. Makanya secara logika kita nggak bisa kalau pakai jasad ini nih, matahari jarak 1 mil itu nggak bisa dengan jasad ini. Pasti langsung mencair gitu kan. Tapi kok bisa bertahan nanti di hari kiamat? Kata para ulama karena memang jasadnya berbeda. Kekuatannya berbeda. Makanya mengapa? Kok nanti di hari kiamat manusia bisa melihat Allah secara langsung di depan mata dengan mata telanjang, dengan melihat Allah secara langsung. Mengapa? Karena memang jasadnya berbeda. Kalau sekarang kita nggak bisa. Nabi Musa saja belum sempat melihat Allah, pingsan duluan. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa ingin meminta, Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani, fa in istaqarraha makanahu fasawfa tarani. Kalau lihat tuh batu tersebut, kalau misalkan masih tetap berada di dalam tempatnya gunung tersebut, maka kamu akan melihat ternyata hancur batu tersebut. Akhirnya Nabi Musa pingsan, nggak sempat melihat Allah. Tandanya selama manusia belum dimatikan, maka belum bisa melihat Allah. Fa innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati terlebih dahulu. Itu kaidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada khilaf sekamar ulama, apakah manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala? Semuanya orang kafir dapat melihat Allah nanti di hari kiamat? Pendapat yang mendekati kuat sebagian ulama adalah iya. Orang kafir melihat Allah sekali. Di mana? Yaumul Mahsyar. Ketika Allah datang bersama malaikat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a rabbihi wa min jahannam dan seterusnya. Itu Allah datang bersama malaikat bersaf-saf. Nah, itu orang-orang kafir melihat. Tapi orang kafir melihat Allah seperti maling melihat polisi. Takut. Adapun orang beriman melihat Allah adalah kenikmatan yang besar. Ya. Yang kedua, orang beriman melihat di mana? Di surga. Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan banyak di surga, mereka mendapatkan tambahan. Ketika ditanya apa yang belum engkau rasakan dari ketika kata penghuni surga, seluruhnya sudah kami rasakan ya Allah, segala macam kenikmatan. Kemudian para penghuni surga minta kepada Allah agar membuka hijab dan sitar daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah membuka sitarnya, ya. Kemudian penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama jelasnya kata Rasulullah, sama jelasnya seperti kalian melihat bulan purna. Bukan berarti Allah seperti bulan, bukan. Maksudnya adalah kejelasan kita innakum latudahuna fi ru'yati kata Rasulullah. Kita ini nanti enggak berdesak-desakan dalam lihat Allah. Semuanya bisa lihat Allah. Nanti ketika di surga. Semoga Allah masukkan kita dalam surga, ya. Itu kaidah dalam memaknai Asmaul Husna, ya. Kemudian kita masuk ke dalam Asmaul Husna, ya. Kita masuk ke dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Halim. Al-Halim. Ini saya ngacak, ya. Saya tidak sesuai urutan saya karena Asmaul Husna saja bersifat ijtihadiyah.
Jadi ini adalah mana-mana yang terpenting yang memang sangat sangat penting sekali untuk dipahami oleh seorang hamba, sehingga dia mudah dalam menjalani kehidupan yang singkat ini di dunia. Yang pertama, Allah memiliki nama Al-Halim. Al-Halim maknanya adalah Allah tidak segera mengadab hambanya yang berbuat salah. Allah tidak segera menghukum hambanya yang berbuat salah. Allah mengulur azab tersebut kepada seorang hamba. Ini namanya Al-Halim. Jadi tidak segera membalas. Itu namanya Al-Halim. Innahu kana haliman ghafura dalam surat Al-Isra. Ya. Maknanya berarti Allah Subhanahu wa taala itu maha baik kepada kita. Ya. Di antara nabi yang memiliki sifat Al-Halim adalah siapa? Nabi siapa? Siapa yang tahu? Nabi yang memiliki sifat Al-Halim. Ketika kaumnya pengen diazab, enggak usah. Akhirnya kaumnya enggak ada yang diazab. Ya, Pak? Disebutkan dalam Quran. Innahu lahalimun awwahum munib, gitu kata Allah. Siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bahkan ketika malaikat itu, kan Nabi Ibrahim itu sezaman dengan siapa? Nabi siapa? Ayo. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi siapa? Lut. Nabi Lut ini siapanya? Siapanya Nabi Ibrahim? Keponakannya. Ya, keponakannya. Ya, Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berdakwah di Syam. Nabi Lut berdakwah di mana? Jordan, ya, atau di Urdun, atau sekarang di suku Sodom, ya, suku Sodom. Nah itu ketika malaikat ingin mengazab kaumnya Nabi Lut, itu kan mampir dulu tuh, disebutkan dalam Quran tuh, ya. Mampir dulu malaikat itu, 2 malaikat, mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Mereka ini punya tugas memberikan kabar bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak, sekaligus memberikan kabar bahwa mereka datang untuk memberikan azab bagi kaum Sodom. Tapi kata Nabi Ibrahim, jangan nanti aja, jangan diazab, siapa tahu ada yang beriman, gitu. Jadi halim sekali. Nabi Ibrahim, bayangkan, diusir oleh kaumnya, dibakar, dilempar menggunakan manjanik. Apa manjanik? Kita tahu ya. Manjanik itu ketapel raksasa. Dibuka seluruh tubuhnya, nggak pakai pakaian selai pun. Lemparkan menggunakan manjanik. Dihadirkan seluruh masyarakat yang pada saat itu. Bahkan sampai-sampai orang yang sakit aja, orang yang sakit di zaman Ibrahim itu, ya Allah, saya merinding. Ini nenek itu bawa kayu bakar sengaja buat naruh Nabi Ibrahim karena memang semua terprovokasi. Bayangkan, berhala-berhala diajukan oleh Nabi Ibrahim gitu, jadi kira-kira. Mereka kesal terprovokasi, akhirnya hatta orang yang sakit sekalipun bawa itu buat bakar Nabi Ibrahim. Jadi seluruh hal yang bisa dibakar buat jadi apa namanya, kayu bakar tersebut. Dalam perkara yang namanya nih. Dalam keadaan tidak pakai baju sedikit pun. Makanya nanti awwalu man yuksa yaumil qiyamah Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali dipakaikan baju di hari kiamat siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim membuka bajunya pada saat itu demi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah paham bahwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan, dibakar oleh kaumnya. Ketika diusir oleh kaumnya, tidak berdoa, ya Allah azab mereka, tidak. Makanya kaum di Babilonia itu enggak diazab. Karena halim, sifat halim Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sifat halim itu suatu sifat yang terpuji. Ketika kita dizalimi oleh orang, tidak membalas. Kalau sekarang orang nanti lihat saja, nanti ketemu kamu di pengadilan akhirat, katanya kan, gitu kan? Oke, betul, itu betul akan ketemu di pengadilan akhirat, tapi ini belum mengamalkan sifat halim. Nabi Ibrahim dikisahkan juga oleh para riwayat tafsir dan bahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau misalkan ada orang mengejeknya, menghinanya, dia cuma bilang apa? Hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Selesai. Luar biasa gak? Ya, luar biasa. Iya betul, Anda akan mendapatkan pahala dari orang yang pernah menzalimi Anda. Tapi pahalanya dari dia. Diambil pahala dia. Tapi kalau kita maafkan orang tersebut, pahalanya dari mana? Dari Allah. Dan pahala Allah sudah pasti lebih besar, sudah pasti lebih banyak, sudah pasti lebih sempurna dibandingkan pahala dia yang mungkin sedikit, yang mungkin kurang,
yang mungkin gak sempurna, bener gak? Gitu. Ya. Jadi sebaiknya kurangi perkataan, nanti lihat aja kamu ketemu di pengadilan akhirat. Sebaiknya kurangi perkataan ini. Saya sarankan. Ya. Ini betul, ini menunjukkan kekuatan akidah, betul, bahwa nanti kita akan bertemu di akhirat, betul. Tapi jangan sering-sering menggunakan ini, karena bisa jadi kitalah yang menzalimi dia. Tapi kita merasa terzalimi. Sering sekali. Orang merasa terzalimi, tapi padahal dia juga menzalimi orang. Ya. Makanya kebalasan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ya. Ini sifat halim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik ini apa namanya? Sang raja di raja. Malikul Mulk. Allah memiliki nama Al-Malik. Al-Malik di dalam surat apa? Malik. Kan ada Malik, ada Malik. Itu beda. Dan Allah memiliki dua makna tersebut. Ada Al-Malik, ada Al-Malik. Ya. Kalau Al-Malik maknanya adalah raja. Tapi kalau Al-Malik maknanya adalah pemilik. Nah, beda ya. Al-Malik pemilik, Al-Malik raja. Maliki yaumiddin. Nah, itu dalam surat Al-Fatihah maknanya adalah pemilik hari kebangkitan. Kalau Malikin Nas dalam surat apa? An-Nas. Itu maknanya adalah raja, rajanya manusia. Nah, sifat kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu absolut. Kalau raja manusia menjadi raja, pertama, kurangnya apa? Dia selalu khawatir suatu saat dia akan dikudeta. Kemudian kekuasaannya tidak bersifat absolut. Dia bisa mati kapan saja. Kemudian sifat raja manusia juga adalah dia bisa menang, bisa kalah. Sifat kerajaan manusia juga banyak kurangnya. Ya. Adapun sifat kerajaan Allah bersifat absolut. Tidak pernah tersedikit pun terkurangi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Arba'in. Ya. Ma naqasat min mulki syai'a. Ya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari rajulin minkum ma naqasat dzalika min mulki syai'a. Gitu kan? Dalam hadis Arba'in. Kalau seandainya orang pertama yang hidup di antara kalian hingga orang terakhir yang hidup di antara kalian dari kalangan manusia dan jin, semuanya berhati seperti hatinya iblis, kata Allah. Afjari rajulun minkum itu kan iblis maksudnya. Seandainya semua ini makhluk nih sama seperti iblis, misalkan, mana kasat min mulki saya, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Gak akan. Bahkan kata Allah, seandainya semua di antara kalian minta kepada Allah, kemudian Allah memberikan kulla sa'il mas'alata, seluruh orang yang meminta, seluruh makhluk yang minta dikasih Allah satu per satu, mana kasat dzalika min mulki, tidak akan mengurangi sedikit pun perbendaharaan yang berada di dalam genggaman Allah. Itu namanya Allah Maha berkuasa, Maha raja di raja. Kekuasaan sifat Allah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan jabatan, ketahuilah jabatan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan posisi tertentu, mendapatkan promosi di dalam perusahaan misalkan, ketahuilah kekuasaan kita terbatas, sedangkan kekuasaan dia tidak terbatas. Kekuasaan kita ada masanya, sedangkan kekuasaan dia tidak ada masanya. Everlasting, forever, selama-lamanya. Nah itu paham kita memaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Allah memiliki nama tadi Al-Malik, pemilik. Maksud daripada pemilik adalah hakikatnya seluruh yang berada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada dalam dada kita, tapi dia bukan milik kita. Dia milik Allah. Mata kita berada dalam kornea kita, tapi dia bukan milik kita. Dia milik Allah. Jantung kita berada dekat dengan paru-paru kita, tapi dia bukan milik kita. Dia milik Allah. Makanya wajar kalau kita kehilangan sesuatu, kita mengatakan inna lillahi. Seluruhnya kita ini milik Allah. Islam tidak pernah mengajarkan konsep merasa memiliki. Makanya ada pepatah yang mengatakan we have but nothing. We have but nothing. Kita seolah-olah memiliki, padahal kita hakikatnya tidak pernah memiliki.
Islam mengajarkan kita konsep diamanahi, bukan konsep memiliki. Ketika Anda memiliki anak, Anda bukan hanya memiliki anak, Anda dititipi anak. Ketika Anda punya istri, hakikatnya Anda tidak punya istri, Anda dititipi istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya dititipi ada reportingnya, ada tanggung jawabnya. Ya, ada LPJ-nya, laporan bertanggung jawaban. Kan dititipin. Sama seperti tukang parkir. Ya. Wah, banyak nih motor saya. Gak pernah merasa dia memiliki. Coba deh, saya kasih analogi sederhana. Ada misalkan rumah besar, ya rumah besar. Kemudian mobil Teslanya hilang. Mobil Teslanya hilang. Itu kira-kira gimana tuh mobilnya? Pusing itu ya. Wah, gimana ini mobil Tesla? Baru lagi nih. Ya kan? Udah gitu di komplek itu cuma dia doang yang punya, ya kan? Tapi gimana perasaan si pembantunya kira-kira? Yang biasa parkirin mobil tersebut. Gimana perasaannya? Biasa aja, karena dia gak rasa memiliki. Apakah dia pusing 7 hari 7 malam gak bisa tidur? Kayak pemiliknya? Enggak. Karena dia cuma dititipin. Begitulah kita seharusnya terhadap seluruh hal yang Allah titipkan kepada kita. Harta kita, aset kita, benda kita, anak kita, istri kita, orang tua. Ketika memang Allah sudah mengambilnya, ya sudah, milik Allah. Allah yang punya. Kita gak punya. Kok merasa memiliki? Gitu. Ya. Jadi, tidak perlu kita merasa memiliki. Ya. Nah, cukup. Yaudah, ini kan milik Allah. Makanya harta yang kita punya di kantong, ini seutama-utamanya adalah disedekahkan. Mengapa? Karena mau nggak mau, secara paksa atau tidak paksa, secara suka atau tidak suka, harta tersebut akan kembali kepada Allah. Benar gak? Akan kembali kepada Allah. Kita punya segala macam aset di dunia. Mau nggak mau, suka nggak suka, paksa nggak dipaksa, akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Ya kan? Baik Allah mengambil dengan cara paksa atau kita diwafatkan sedangkan harta kita menjadi rebutan ahli waris kita. Ya, ini namanya Al-Malik. Allah Maha memiliki segala sesuatu dan kita tidak berhak atas kepemilikan. Kita nggak pernah naruh saham dalam kepemilikan aset alam semesta ini. Pernah nggak kita punya saham? Nggak pernah. Apakah ada andil untuk terciptanya barang tersebut? Enggak. Makanya yang ada itu hanya perpindahan kepemilikan. Coba deh. Semua yang kita punya ini sebelumnya milik orang. Coba kalau kita pikirkan. Baju. Ini misalkan. Saya nggak promosi, tapi ini sama saya mereknya. Ini misalkan baju. Sebelum milik saya, milik perusahaan yang buat, milik konveksi. Harta warisan saja sebelumnya nggak pernah milik kita. Apakah pernah di antara kita lahir ke dunia ini sudah langsung memiliki segala hal? Enggak. Pasti sebelumnya ada kepemilikan orang lain yang berpindah kepada kita, kan gitu. Tandanya memang kita tidak pernah punya dari awal. Kita nggak pernah punya dari awal dan kita akan kembali dalam keadaan tidak punya. Ya. Kita tidak pernah punya sesuatu dan kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak punya juga. Makanya mengapa? Kok yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Nanti di hari kiamat orang-orang seluruhnya akan tidak pakai pakaian, tidak ada khitan, tidak pakai alas kaki. Jangankan pakaian, satu helai yang menempel dalam kulit kita saja enggak. Jangankan pakaian. Kenapa? Ingin menunjukkan bahwa kalian ini enggak ada bawa apa-apa. Di dunia ini kalian cuma sementara, enggak bawa apa-apa. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini penting sekali. Saya makanya sering ulang kajian ini di berbagai majelis. Karena menurut saya ini pembahasan yang paling penting. Ini pembahasan yang paling menguatkan keimanan. Ya, paling menambah keimanan. Pembahasan berkenaan dengan asma Allah. Kemudian Allah memiliki nama Ar-Razzaq. 3. Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Allah Maha memberi rezeki. Ya, Ar-Razzaq. Nah, orang kalau sudah tahu konsep rezeki,
mustahil dia mau cari pekerjaan haram, mustahil. Mustahil. Karena konsep rezeki, Anda mau cari dengan cara yang haram, mau cari dengan cara yang halal, dapatnya segitu-gitu juga. Gak bertambah, gak berkurang. Jadi orang beriman itu sudah percaya bahwa keadaan rezekinya sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ditentukan di Lauhul Mahfuz, kemudian ditentukan lagi, dikabarkan kepada malaikat. Malaikat sudah tahu sekarang berapa jatah rezeki kita. Kapan malaikat tahunya? Malaikat sudah tahu jatah rezeki kita. Hari kematian kita, di mana kita meninggal. Kemudian kita hidup senang atau bahagia, senang atau sengsara. Ini 4 hal yang sudah dicatat. Kapan malaikat mencatatnya? Siapa yang tahu? Ketika kita 4 bulan di dalam kandungan. Ya, fayunfakhu fihi ruh fayuktabu bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. 4 hal yang dicatat. Rezekinya, ajalnya, di mana dia meninggal, dengan cara apa dia meninggal. Ya. Kemudian detiknya kapan? Kemudian amalnya segimana sudah diketahui. Dan hidupnya di dunia senang atau bahagia, menderita atau sengsara. Ya. Ini sudah dicatat 4 hal. Dan rezeki tersebut jatahnya segitu-gitu aja. Makanya kita tahu kisah masyhur sekali. Ya, ceritakan oleh Syekh Saleh Al-Maghamisi bahwa saya pengen cerita ini enggak apa-apa, saya ulang lagi mungkin bagi yang belum tahu. Ya, ada seorang kan dia jatuh ke dalam sumur, kemudian belum meninggal, di bawah sumur, belum meninggal. Dia teriak, tolongin saya, tolongin saya. Tolongin saya. Akhirnya ada orang nolongin, orang kampung tersebut nolongin dia. Akhirnya dia berhasil naik ke atas sumur lagi. Begitu di atas sumur tersebut, orang ini dikasih minum segelas susu oleh warga setempat. Akhirnya dia minum. Udah habis, selesai minum, ditanya sama warga masyarakatnya, bagaimana tadi kejadiannya gimana? Kok kamu bisa selamat sampai ke bawah? Iya. Dia mempraktikkan cara dia jatuhnya. Kronologinya dia praktekkan. Akhirnya dia praktekkan di atas sumur tersebut. Kepleset, jatuh dan meninggal dalam sumur. Kata Syekh Saleh Al-Maghamisi, kenapa kok pas pertama kali jatuh dia nggak meninggal? Kenapa? Karena masih ada jatah rezekinya yang belum tuntas. Yang belum masuk ke gerongkongan, yaitu apa? Segelas susu. Begitu sudah habis susunya, langsung Allah wafatkan. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan dimatikan sampai jatah rezekinya tuntas masuk dalam kerongkongannya. Jadi basicnya, konsepnya, kita nggak akan mati kalau rezeki kita belum tuntas. Nggak akan Allah wafatkan. Kalau belum jatahnya mati, ya belum mati. Ya belum mati. Makanya nggak usah khawatir, Ustaz. Ada proyek, Ustaz. Kalau misalkan saya nggak ngambil proyek ini, meskipun proyek ini haram, tapi sepertinya nanti nggak akan datang proyek lagi. Berarti dia belum paham bahwa Allah Maha Razzaq. Belum paham dia bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, bukan bos, bukan tender, bukan proyek. Menggiurkan memang proyek, tapi ketahuilah proyek tersebut 100 juta untungnya, marginnya, profitnya. Tapi ketahuilah nanti kamu akan dapat juga 100 juta yang sama. Mungkin 100 jutanya dibagi berdasarkan angsuran, jadi dikasih secara angsur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin diganti dengan menggunakan nilai yang mungkin berlipat-lipat. Ya. Jadi sudah fix segitu-gitu aja. Mau dicari dapat cara haram ya segitu. Dicari pakai halal segitu. Lebih baik mana? Cara halal kan gitu. Makanya nggak perlu takut tutup toko ketika azan tuh nggak perlu takut. Kalau orang yang masih buka tokonya, oh maaf, dia masih berani untuk melanjutkan perdagangannya ketika azan. Ini sebenarnya dalam syariat haram. Di antara perdagangan yang haram, dagang di masjid, kemudian dagang ketika waktu azan. Itu haram. Meskipun sah jual belinya, tapi haram. Sama azan ketika khatib sudah naik mimbar. Bukan jual beli ketika khatib sudah naik mimbar, itu haram. Ya. Nah, itu kalau kita berani tutup,
Rezeki kita ini bukan di tangan customer, bukan. Rezeki kita di tangan Allah. Mau dia beli atau enggak beli, jatah rezeki kita sama, enggak? Sama. Makanya di Saudi itu menakjubkan. Ya, betapa ketika ada saingan toko-toko sama-sama dagang ya, toko sebelah nggak laku. Ya. Justru yang beli siapa? Kompetitornya. Dibeli sama dia. Yang mana yang nggak laku, dilihat yang nggak laku, dibeli sama dia. Luar biasa. Begitulah cara kita memahami hakikat dari kita. Gak akan pernah berkurang. Makanya ada pepatah syair mengatakan, "Ar-rizqu yarzuqu walau kana baina jabalain, wa rizqu la yarzuqu walau kana baina syafatain." Rezeki itu akan datang kepada kita meskipun jaraknya antara dua gunung. Dan rezeki yang bukan rezeki kita gak akan masuk sampai ke mulut kita meskipun dia sudah berada di antara dua bibir. Mungkin kita tidak tahu rezeki kita di mana berada, tapi rezeki kita tahu di mana kita berada. Ya. Rezeki kita tahu alamat di mana kita berada. Meskipun kita bingung di mana rezeki kita berada, tapi rezeki datang. Makanya rezeki itu apa? Ada ulama berbeda pendapat. Perlukah kita Ada rezeki itu kita mendatangi atau didatangi? Ya. Khilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ya. Tapi yang benar adalah dua-duanya. Rezeki terkadang didatangi, makanya terkadang lagi di rumah, ada orang ngirim martabak. Ya, tandanya rezeki yang tidak perlu dicari. Ada rezeki yang perlu dicari. Dan defaultnya rezeki itu dicari. Defaultnya hukum asalnya rezeki itu dicari. Tapi terkadang Allah memberikan rezeki tanpa dicari. Gitu. Jadi salah kalau bilang rezeki udah saya di masjid aja 24 jam zikir. Enggak. Allah tidak pernah memuji orang-orang yang cuma zikir doang kerjaannya tapi enggak cari nafkah. Di dalam Quran, yang Allah puji siapa? Yang dagang, yang keluar dari masjid dia berdagang mencari nafkah, tapi ketika datang panggilan azan dia ke masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu orang-orang yang dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sedang tidak berada di masjid, tapi hatinya selalu terpikat pada masjid. Ini makna daripada Ar-Razzaq. Ya. Dan rezeki di dunia, rezeki paling besar dunia apa? Apa? Hidayah. Hidayah itu paling besar. Jadi Islam tidak pernah memandang rezeki hanya sekedar money. Karena Islam bukan agama yang money oriented, bukan. Tapi Islam memandang rezeki adalah segala hal yang menjadi fasilitas kita selama kita hidup di dunia. Itu namanya rezeki. Contoh, makanya sering sekali ya, orang banyak punya villa di puncak. Tapi paling nikmatinnya cuman sebulan sekali atau bahkan pas lebaran doang. Yang nikmatin tiap hari siapa? Penjaga villanya. Tandanya villa itu apa? Meskipun bukan dia yang bangun, bukan dia yang beli, tapi lebih banyak dinikmati oleh penjaga villanya, gitu konsepnya. Tandanya rezeki itu dominan untuk si penjaga villa itu. Gitu. Karena rezeki itu bukan kepemilikan, bukan. Ingat nih. Rezeki itu bukan kepemilikan. Betapa banyak orang punya ratusan juta miliaran tapi dia nggak menikmati rezekinya. Karena dia sakit misalkan. Tandanya rezeki adalah apa yang kita nikmati. Nah, itu. Ya, apa yang menjadi fasilitas kita untuk kita gunakan kepada ketaatan. Itu namanya rezeki. Meskipun kita belum memilikinya. Paham ya? Jadi, kalau ada uang masuk ke dalam rekening kita dan belum kita manfaatkan, makanya itu belum menjadi rezeki kita. Bisa jadi orang lain yang pakai, atau jadi kita meninggal dunia sehingga jadi nggak rezeki kita. Paham ya? Paham. Gitu. Itu namanya Ar-Razzaq. Dan rezeki paling puncak di surga apa? Barusan kami sampaikan. Apa rezeki paling tinggi di surga? Melihat wajah Allah. Gitu ya. Rezeki paling tinggi di dunia adalah hidayah berupa Islam dan sunnah. Ini dua. Anda duduk di majelis ilmu, ini hidayah yang besar. La ya'diluha syai', tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah ternilai harganya. Hidayah sunnah.
Tidak Islam dan tidak sunnah. Kata Imam Ahmad. Ya. Itu Ar-Razzaq. Kemudian Al-Musawwir. Al-Musawwir ini maha membentuk, yakni adalah maha menciptakan, maha desainer ya, desainer utama, desainer maha desain. Gimana ya cara ini ya? Pokoknya maha menciptakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu dengan keadaan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Bahkan Allah seringkali merumpamakan zubab seperti lalat. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa in yakhluq dzubaban ya, dalam surat Al-Mu'minun itu ya, sungguhnya yang kalian sembah dari kalangan berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan satu ekor lalat. Bayangkan lalat itu sempurna sekali penciptaannya, coba tidak kurang ya. Sempurna sekali penciptaan. Begitu presisi, bisa bergerak sendiri coba manusia. Nggak bisa. Jadi penciptaan Allah sudah pasti sempurna, tidak tertandingi. Makanya kita tidak boleh membuat patung. Nah, sangat disayangkan. Di Purwakarta saya lihat banyak patung. Ini musibah sebetulnya. Semoga Allah berikan pemimpin yang lebih paham pada syariat sehingga patung bisa dihancurkan. Ya. Karena sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah SAW, "Alla tada'a timthalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Kata Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan patung kecuali engkau sudah hancurkan, dan jangan pernah jadikan kuburan sebagai bangunan kecuali sudah diratakan. Itu wasiat Rasulullah. Tapi sekarang orang sebaliknya. Mereka buat patung, sekaligus mereka ngapain? Kuburan dijadikan bangunan. Kuburan dihias, dipakai apa itu namanya, macam-macam deh. Saya nggak ngerti juga itu apaan, pakaian apaan aja. Itu nggak boleh ya. Jadi kuburan itu sunahnya ditinggiin sejengkal doang, sejengkal segini maksimal, nggak boleh di atas segitu lagi. Apalagi dibikin keramik segala macam, itu nggak sesuai syariat. Ya. Nah, musawir ini berarti kita dilarang untuk membuat patung, dilarang untuk menggambar makhluk yang bernyawa, karena kata Rasulullah SAW, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Orang-orang yang mendapat siksaan paling berat di hari kiamat adalah orang yang suka gambar makhluk hidup. Maksudnya gambar makhluk hidup? Kata para ulama adalah dia gambar secara sempurna, ada matanya, ada mulutnya, kemudian lehernya bersambung dengan badan. Nah, ini yang diharamkan. Adapun yang kepalanya terputus, maka boleh. Makanya kita lihat desain-desain dakwah-dakwah itu yang sudah kenal sunnah ya, desainernya itu dia putusin kepalanya tuh, nggak pakai kepala. Atau kalau bersambung dia nggak pakai muka, mukanya tutup, mukanya di blur, polos, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Itu yang sesuai sunnah seperti itu. Ya. Juga hati-hati kita nih kalau beli baju anak kita, usahakan sebenarnya juga jangan yang gambar animasi yang sempurna, ya. Itu banyak pasti, ya kan? Nah, kecuali kata para ulama, kecuali dijadikan sebagai keset hal-hal yang rendahan, keset, sarung bantal, kemudian hordeng. Nah, itu kata para ulama nggak masalah, karena dia termasuk penghinaan. Jadi bukan dalam pemulihan. Tapi kalau di baju itu pemulihan, itu nggak boleh. Ya. Kalau baju usahakan jangan yang. Tapi kalau misalkan kayak gambar gunung, pohon, itu boleh. Sepakat ulama itu boleh. Ya. Nah, hewan pun begitu. Hewan pun hendaknya jangan jelas tampak hewan, tapi di blur mukanya. Kalau Anda sering gambar ya, desainer-desainernya, atau dipotong kepala dan badan. Seperti itu. Adapun kalau 3 dimensi, yang sifatnya 3 dimensi, yang sifatnya patung, maka ijma' para ulama ini haram mutlak. Nggak boleh. Karena dia menjadi wasilah bagi kesyirikan. Mengapa demikian? Karena dahulu di zaman Nabi Nuh, kesyirikan pertama kali gara-gara patung. Kesyirikan pertama kali di bumi gara-gara patung. Patung itu yang menjauhkan kesyirikan awal pertama kali. Sampai sekarang ada syirik. Mereka buat patung. Patung segala macam lah. Patung dewa-dewa, patung dan seterusnya. Ya. Ustadz kan gak disembah. Iya.
Itu perkataan orang dulu bilang begitu sama seperti ente. Nggak disembah tuh. Ya memang awalnya nggak disembah. Tapi ketika sudah ilmu dicabut, kejahilan merebak di mana-mana, mulai disembah oleh orang-orang. Oh, ini dulu leluhur kita. Oh, ini dulu ini. Nah, ini disembah sama mereka. Seperti itu ya. Musawir. Jadi ciptaan Allah tidak kurang sedikit pun, tidak ada minusnya, lalu sempurna. Allah ketika menciptakan sesuatu presisi dari segala arah, tidak kurang. Itu, ya. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir maknanya apa? Maha teliti. Maha teliti. Al-Khabir. Al-Khabir. Ya. Al-Khabir ini dapat ditunjukkan bahwa Allah itu maha mengetahui secara detail segala macam sesuatu. Saya sering ungkapkan ini. Allah mengetahui yang belum terjadi. Allah mengetahui yang sudah terjadi. Allah mengetahui yang sedang terjadi. Bahkan Allah mengetahui yang tidak terjadi itu bagaimana ia bila terjadi. Jadi Allah mengetahui semuanya. Gak terjadi, sedang terjadi, sudah terjadi, yang belum terjadi, yang gak terjadi. Bagaimana bila ia terjadi itu gimana? Sudah tahu Allah, presisi. Al-Alim. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Al-Muhit. Ketika Allah mengirimkan cobaan kepada seorang hamba, maka Allah sudah tahu kapan timingnya diberikan cobaan itu kepada seorang hamba. Kadarnya segimana, kemampuan hamba itu seperti apa, waktunya kapan, saat diberikannya gimana, Allah sudah tahu. Skenario Allah maha indah. Al-Khabir. Itu kalau kita satu tahu kosakata asal-usul saja itu sudah membuat iman bergetar. Karena memang luar biasa asma Allah itu. Luar biasa. Ya. Al-Khabir. Jadi Allah sangat detail sekali. Kemudian Allah memiliki nama Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif ini maha lembut. Maha lembut. Ya, maha lembut. Al-Latif ini maksud dari kelembutan Allah gimana? Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak tahu yang akan terjadi di masa depan itu seperti apa. Saking lembutnya Allah. Maksudnya gimana? Terkadang kita menganggap suatu hal ini buruk buat kita, ternyata endingnya baik. Dan terkadang kita menganggap suatu hal yang baik buat kita, ternyata endingnya buruk. Dan Allah maha lembut sekali dalam membuat skenario. Sama seperti skenario Nabi Yusuf. Makanya the best story in Quran apa? Apa? Coba tebak. The best story in Quran. Siapa? Tahu? Secara umumnya, semua cerita dalam Quran adalah terbaik, the best of the best. Tapi secara eksplisit Allah sebutkan dalam suatu surat, ada story yang paling bagus dalam Quran. Story siapa? Nabi Yusuf. Bagus. Ya. Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Ra. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan menceritakan kepadamu the best stories, the best of the best, kata Allah kepada Muhammad. Maksudnya apa? Story-nya Nabi Yusuf. Kenapa kok Allah pilih Nabi Yusuf sebagai the best story? Kenapa? Pertama, karena satu surat Yusuf semuanya menjelaskan tentang Nabi Yusuf. Tidak ada satupun di antara surat lain yang suratnya satu surat full Nabi Yusuf. Dari masa kecilnya, ketika dia bermimpi, kemudian ketika dia dijahati oleh saudara-saudaranya, ketika dia lemparkan ke dalam sumur, ketika dia diangkat, kemudian menjadi budak, ketika dia dibeli oleh orang dari kerajaan, ketika dia digoda oleh Ratu Balkis, ketika Ratu Balkis, Ratu Aziz. Kemudian ketika dia masukkan ke dalam penjara karena digoda, kemudian dia keluar dari penjara karena mentakwil dan seterusnya sampai menjadi menteri. Setelah menjadi menteri, barulah diperlihatkan musim, ya. Akan ada 7 musim paceklik. Kemudian saudara-saudaranya datang dari Syam ke Mesir untuk meminta pertolongan. Akhirnya saudara-saudaranya tahu bahwa mereka telah menzolimi menteri keuangan dari Mesir yang saat itu adalah imperium paling besar di bumi. Oh, ternyata ini adalah Yusuf yang kami zolimi. Tapi akhirnya mereka minta maaf kepada Yusuf. Panjang story itu. Tapi mengapa Allah kisahkan di sini? Bahwa Allah gambarkan
Orang beriman itu memang cobaannya bertubi-tubi. Berkali-kali. Bayangkan. Nabi Yusuf. Ya, berkali-kali. Dicemplungkan, bayangkan. Ya, bukan ke dalam sumur. Dijahati oleh saudaranya sendiri. Saudara berubah, ada 12 anak. 10-nya dijahati Nabi Yusuf. Satunya enggak. Siapa satunya? Benyamin. Kenapa kok dijahatin? Kenapa? Kenapa? Karena beda ibu. Jadi Nabi Yakub ini poligami, punya 2 istri. Satu istrinya Rahel, ya. Ini anaknya Yusuf dan Benyamin. Nah 10 anaknya beda ibu. Seperti itu. Akhirnya gara-gara cemburu. Nah, dari sini kita ulama mengatakan bahwa hendaknya kita berusaha adil maksimal kepada anak. Penting nih. Masih mau pada. I'dilu baina auladikum hatta fil qiblah. Saya lupa ini hadis atau perkataan ulama. Tapi jelas dari perkataan ini betul maknanya. Adillah kepada anak kalian, bahkan dalam perkara cium dan peluk harus adil. Terkadang mohon maaf nih, sering saya sampaikan. Terkadang kita kalau punya adik, anak bayi dari kecil, misalkan abangnya umur 10 tahun, adiknya baru lahir, ya adiknya misalnya umur 1 tahun atau 2 tahun, kita lebih sering pulang kerja, mana adik, yang dipeluk adiknya, cium adiknya, kakaknya lupa. Padahal harusnya sama, kakaknya juga dapat pelukan dan ciuman sama. Itu kata para ulama. Kenapa? Supaya tidak terjadi seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf. Nah, memang kata para ulama, memang Nabi Yakub agak cenderung hatinya kepada Nabi Yusuf memang pada saat itu. Tapi skenario memang demikian Allah buat. Tapi hendaknya gini, karena sering terjadi pertikaian antara kakak dengan adik gara-gara dahulu orang tuanya tidak adil dalam memberikan attention, memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi kalau cium anak meskipun anaknya, nih misalkan range umurnya gede-gede nih. Yang satu umur 20 tahun, punya adik lagi. Umur berapa? Umur 5 tahun misalkan. Lagi yang satu cium, dipeluk. Itu kakaknya juga dicium peluk sama. Jangan dibedakan. Lagi peluk ya udah peluk. Misalkan memang lagi berbarengan momennya ya. Ada satu orang. Harus sama. Begitu para ulama mengajarkan kita supaya adil terhadap anak-anak kita. Ya. Itu nama tadi pada Allah Al-Latif. Ya, Al-Latif. Maksudnya apa? Lembut. Allah memberikan skenario. Ya bagaimana tadi Nabi Yusuf ya? Berliku-liku cobaan. Enggak berhenti cobaan. Bayangkan dari kecil sampai besar enggak berhenti cobaan. Tapi pada akhirnya di hujung hayatnya dia menjadi menteri keuangan di imperium terbesar di dunia pada saat itu. Jadi pada saat itu kerajaan yang paling eksis cuman kerajaannya di kota Mesir. Kerajaan Mesir kuno. Cuman Nabi biarnya nih kalau sekarang nih menteri ekonominya Joe Biden di Amerika. Seperti itu kedudukannya. Karena misalkan Amerika adalah salah satu negara didaya. Tapi karena sekarang banyak negara didaya. Dulu cuma satu-satunya doang. Nabi Yusuf nih menterinya. Luar biasa kan? Gak tahu ceritanya dahulu gimana susahnya. Maknanya apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah gak mungkin menyia-nyiakan amalan hamba yang baik. Allah gak mungkin meninggalkan amalan orang yang bertakwa. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan. Anda sudah bertakwa, Anda sudah meninggalkan yang haram. Gak mungkin Allah buat hinakan hidup kita. Gak mungkin. Mustahil. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah gak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Itu ayat akhir di dalam surat Yusuf. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah gak mungkin ninggalin kita. Kalau kita sudah takwa, kalau kita sudah berbaik, gak mungkin, mustahil. Salah kalau kita bersuzon kepada Allah. Kok Ustaz pekerjaan saya jadi seperti ini ketika saya ngaji. Ustaz saya jauh dari teman-teman saya terdahulu gara-gara saya sudah kenal Sunda dan seterusnya. Allah tidak mungkin menyanyikan Anda. Allah ganti dengan yang baik. Itu ya. Khususan sama Allah. Ini 11. Astagfirullah. Ini udah jam 11. Sebenarnya masih ada beberapa kata lagi. Kalau ada waktu saya ingin dibuat kajian lagi, tapi Allah alam hari apa ya. Saya juga sambil nunggu istri saya kontraksi. Belum kontraksi juga. Mohon doanya juga ya pada jamaah sekalian supaya lancar proses persalinannya. Karena hari ini ada 2 sesi. Sesi pertama ada Bang Musa, udah ada belum? Udah ada.
ya kalau udah ada berarti beliau. Saya takut ini. Sudah ada, alhamdulillah. Ya, kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita akan bahas pembahasan lanjutan dari Asmaul Husna ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.